Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas, kawan-kawan semua. Saya di sini sebenarnya ingin meliput, tapi rupanya Presiden atau Ketua Umum KSPSI mengundang saya ke sini. Itu prosedur yang formalnya, tapi secara substantif material, saya setuju apa yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh semuanya. Ya, tepuk tangan para buruh. Karena saya pun berpandangan Perpu ini membangkang konstitusi, sebagaimana dikatakan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana. Dikatakan pula oleh Profesor Jimli Asliki, kalau ini bentuk kesombongan dari Presiden Jokowi dan bahkan bisa mengarah kepada impeachment. Kalau perbuatan-perbuatan ini dilakukan dan kemudian DPR berkeinginan untuk menindaklanjuti ini lebih lanjut, karena jelas-jelas ini tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu, kawan-kawan semua, walaupun Mahkamah Konstitusi itu terus terang, akhir-akhir ini banyak mengecewakan publik, terutama misalnya keputusan mengenai presidensial threshold, yang sampai saat ini itu tetap dipertahankan, padahal jelas-jelas itu mengangkangi hak berdemokrasi kita semua. Coba bayangkan, Jumhur Hidayat tidak bisa jadi calon presiden kalau tetap ada presidensial threshold. Yeah. Mana Jumhur Hidayat? Karena akhirnya dengan presidensial threshold hanya 4 maksimal slot saja. Padahal kita ketahui bahwa ada 18 partai politik. Tapi kendati demikian, namanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu tetap harus dihormati. Karena itu terkait komitmen kita sebagai negara hukum, rule of law. Jadi bukan rule by law, bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Perintah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi jelas, yaitu membuat undang-undang ciptaker yang berdasarkan pada 2 hal. Satu, harus didasarkan pada basis yang jelas, dan basis itu sudah dibuat dengan perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ disinggung juga pembentukan undang-undang omnibus law yang bersifat omnibus law. Tetapi persoalannya adalah perintah untuk membuat undang-undang ciptaker dengan proses legislasi biasa antara DPR dan Presiden itu yang tidak dilaksanakan melalui Perpu ini. Bahkan secara sengaja, kawan-kawan semua, Presiden berusaha untuk mengangkangi hak konstitusional, hak legislasi dari DPR. Jadi, bapak-bapak DPR sekalian, sangat aneh bin ajaib kalau mereka tidak menolak Perpu ini. Sekali lagi, aneh bin ajaib kalau DPR tidak menolak Perpu ini. Kenapa? Karena jelas-jelas mengangkangi kewenangan legislasi DPR yang setelah perubahan konstitusi itu beralih dari Presiden ke DPR. Jadi perintah untuk membentuk undang-undang dalam kesempatan yang pertama adalah pada DPR. Soalnya adalah bagaimana kalau DPR juga tiba-tiba mengabulkan undang-undang ciptaker? Kira-kira buruh mau ngapain? Jadi kalau kita bicara konstelasi politik, kawan-kawan semua, bisa jadi tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu di Dewan ini bukan tersinggung dengan kekuasaan Presiden yang otoritarianistik, tapi malah mengaminkan. Aneh bin ajaib. Padahal jelas-jelas mengangkangi kewenangan konstitusional mereka. Kalau demikian, ya sudah, kita nggak bisa lagi berharap dengan DPR. Kita datang lagi ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau kita datang ke Mahkamah Konstitusi, bakal dikabulkan kan? Dikabulkan nggak pembatalan Perpu ini? Perpu nanti menjadi undang-undang kan? Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira dikabulkan nggak? Kalau seandainya DPR tidak menolak Perpu, MK tidak membatalkan undang-undang yang sudah Perpu yang sudah menjadi undang-undang, pertanyaan saya, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Saya nanya, karena negara ini dibangun berdasarkan azas-azas pembagian kekuasaan, didasarkan pada konstitusi yang kita sepakati bahwa ada check and balances, ada keseimbangan, ada saling cek dan saling mengimbangi dalam kekuasaan negara.
tidak boleh kekuasaan eksekutif presiden mengangkangi dan menghilangkan kekuasaan lainnya, dan kekuasaan lainnya diam saja. Jadi itulah sendi bernegara hukum yang kita sudah tuliskan di dalam konstitusi kita. Jadi sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, saya hanya bertanya, seandainya Perpu ini menjadi undang-undang, tidak dibatalkan oleh DPR, tidak dibatalkan oleh MK, apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Wabillahi taufiq wal hidayah.